Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan tentang yang namanya itu fikih air. Diintisarikan dan diambilkan dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada pembahasan minggu lalu telah kita bahas apa yang disebut al-ma'u, yakni ma'ul mutaghayyir atau air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah. Hukumnya adalah airnya tetap suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Seperti air teh, seperti air kopi, seperti air jus, seperti air susu, seperti apa lagi? Seperti air bekas nyuci baju dan lain sebagainya. Itu adalah air yang masih hukumnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas air yang terakhir, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu adalah ma'un najis atau air najis atau mutanajis. Nah, lidzalik iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wal qismu rabi'u ma'u najsin ay mutanajjisin wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi khalat fihi najasatun. Al-qismu rabi' yaitu adalah pembahasan yang keempat. Jenis yang keempat dari jenis-jenis air adalah ma'u najis atau air najis. Tetapi di sini dikatakan adalah air mutanajis. Oh, bagaimana? Yang benar adalah ma'u najis atau ma' mutanajis. Nah, ini. Nah, di sini ma'u najis, apa bedanya najis dengan mutanajis? Najis adalah airnya pada dasarnya adalah najis, seperti kencing, seperti apa lagi? Nah, seperti kencing seperti. Nah, dan juga, tetapi kalau air yang mutanajis, bedanya adalah air yang sebelumnya itu suci, tohur atau tohir, terkena najis. Nah, itu adalah beda antara ma'u najis, air yang najis, dan air yang mutanajis. Nah, jadi itu adalah perbedaannya, air najis dan mutanajis. Jika air najis aslinya memang hukumnya najis, tetapi kalau mutanajis airnya suci, sebelumnya suci, tohir atau tohur, dan terkena najis, itu adalah mutanajis. Mengapa di sini ma'u najis ay mutanajis? Mengapa yang dimaksudkan mutanajis tapi ditulis najis? Karena keduanya sama-sama tidak boleh dipakai untuk toharoh, dan bahkan diminum haram. Tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai untuk toharoh, dan tidak boleh digunakan
untuk keperluan apapun yang berkaitan dengan ibadah. Air najis tidak boleh. Bahkan dan kedua-duanya itu sama saja hukumnya. Karena kesamaan hukum ini antara air najis dan air mutanajis, maka disebut, ya sudahlah, disebut air najis saja, meskipun maknanya mutanajis. Karena apa? Karena kesamaan hukum. Baik. Jadi itu yang dimaksudkan oleh musannif di sini. Dan air najis terbagi atau air mutanajis dibagi menjadi dua. Air mutanajis dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, wa huwa qismani ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi khalat fihi najasatun taghayyara anna wa huwa ay wal jaru annahu ma'un dunal qullataini wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Nah, yang pertama dari air mutanajis itu adalah ma'un qalilun, air yang itu sedikit. Apa yang dimaksud air yang sedikit? Yaitu adalah dunal qullataini, yang itu adalah kurang dari 2 kullah. Nah, air yang kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? Kalau hitungan sekarang sekitar 216 liter. Ya, ditulis ini penting. 216 liter. Sekitar itu. Baik. Ya, air yang terkena air yang qalil ini, air yang sedikit atau yang di bawah 2 kullah ini, jika terkena suatu najis. Nah, jika terkena suatu najis, misalkan terkena kencing atau terkena kotoran atau terkena bangkai atau terkena apapun, jika air yang sedikit terkena barang najis, meskipun air tersebut tidak berubah warna, meskipun air tersebut tidak berubah rasa, meskipun air tersebut tidak berubah bau, tetapi jika airnya itu sedikit dan yakin kalian terlihat terkena najis, hukumnya menjadi air mutanajis. Tidak boleh dipakai untuk apapun. Tidak boleh dipakai untuk thaharah, dipakai wudu, dipakai mandi, bahkan juga tidak boleh diminum, bahkan juga tidak boleh untuk kalian bertadumuh. Apa bertadumuh itu? Bermain-main, mengobok-obok air yang najis tersebut. Ini penting. Bermain-main dengan air najis tersebut juga tidak boleh, karena tidak ada faedahnya, dan itu tidak boleh. Jadi kalau ada, kita ulangi lagi, kalau misalkan ada air yang itu kurang dari 2 kullah, dalam artian kurang dari 216 liter, misalkan hanya 1 liter saja atau 2,5 liter, terkena barang najis, misalkan terkena kencing, nah, itu tidak boleh dipakai. Hukumnya berubah jadi air mutanajis. Contoh yang paling real dan nyata, misalkan kalian di kamar mandi, lalu di kamar mandi itu memakai ember. Nah, ember seberapa ember besar? Ya, kecil ya, hanya segitu saja, hanya ember yang biasa. Lalu ketika kencing, tidak sengaja ketika itu ada orang yang ngetok pintu dari luar, begitu kamar mandi, atau orang yang gedor-gedor karena kelamaan, gedor, lalu seketika kalian meleng kayak gini. Nah, akhirnya kencingnya tadi jatuh ke ember yang berisi air. Bagaimana hukumnya air yang di dalam ember tersebut? Nah, hukumnya berubah menjadi air yang mutanajis. Karena ember itu meskipun air yang di dalam ember tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau,
Jadi meskipun kencingnya hanya sedikit, tidak mengubah apapun, tetap dihukumi air mutanajis. Mengapa? Karena airnya itu dunal kullataini, airnya itu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah. Nah, 1 kullah berapa? 216 liter. Nah, kurang dari itu mutanajis. Baik, itu adalah yang pertama. Itu tadi apa? Kencing ya. Nah, tetapi ada faktor-faktor yang itu jika ada benda najis yang masuk ke air tersebut tidak mengubah hukum air menjadi air mutanajis, meskipun bangkai, meskipun airnya sedikit. Nah, ini adalah pengecualian. Bagaimana pengecualiannya? Qra'. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi qutbin minha al-jubabi in lam tutrah fihi wa lam taghayyarhu. Nah, yang selanjutnya ini adalah pengecualian. Jika ada al-maitatul lati la dama laha sa'ilah aw la dama laha sa'il 'inda qatliha, jika ada barang kecil atau makhluk kecil. Seperti apa makhluk kecil? Seperti lalat, seperti lalat. Nah, jika lalat itu masuk ke dalam air bak atau ke dalam air ember, telah diketahui bahwasanya air ember itu tadi airnya sedikit ya, kurang dari 2 kullah. Baik. Lalu kejatuhan lalat dan lalatnya mati. Akhirnya lalatnya itu mati. Dan kalau lalat mati akhirnya jadi bangkai. Bangkai apa hukumnya? Naam, haram. Itu hukumnya haram. Tetapi hukumnya najis atau tidak? Hukum bangkai itu najis. Ya. Hukum bangkai itu najis. Jadi lalat meskipun jadi bangkai itu tetap najis. Dan najis jika masuk kepada air ember ini tadi, hukumnya bagaimana? Apakah mengubah air menjadi ini mutanajis atau tidak? Di sini letak pengecualian tersebut. Hukumnya menjadi apa? Hukumnya tetap tidak menjadi mutanajis. Tetap tidak menjadi mutanajis atau tetap tohir atau tohur jika memenuhi syarat. Apa syaratnya itu? Syaratnya adalah in lam tutroh fihi. Nah, syaratnya adalah 1, jika lalat tersebut tidak kalian letakkan sendiri. Bangkai tersebut tidak diletakkan sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ada bangkai lalat, misalkan kalian melihat bangkai lalat di mana? Oh, misalkan lihat bangkai lalat di luar kamar mandi, lalu diambil, lalu dipites lagi, lalu dimasukkan air ember dengan perbuatan kalian sendiri. Ini tetap menjadi apa? Tetap menjadi mutanajis. Kenapa? Karena yang tadi tidak berubah menjadi mutanajis, karena najisnya itu ma'fu. Apa ma'fu itu? Dimaafkan. Awalnya tetap najis, tetapi dimaafkan. Jadi tidak berubah menjadi mutanajis, tetap tohir. Tetapi kalau kalian sendiri yang menjadi sebab masuknya lalat itu ke dalam ember, ya sudah, berubah menjadi mutanajis karena kalian yang menyebabkan sendiri. Itu tadi dimaafkan karena memang terkadang kita tidak dapat mengontrol terbangnya lalat itu di mana. Mau minum air putih, sedang enak-enaknya, haus-hausnya, tiba-tiba lalat masuk gelas. Nah, gimana itu? Nah, tetap tidak menjadi mutanajis. Gelasnya atau airnya tetap tohur, tetap bisa diminum. Tetapi kalau kalian sendiri ambil lalatnya,
terus dimasukkan gelas sendiri, lalu setelah itu hukumnya jadi tetap mutanajis, tidak boleh diminum. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Walam tughayyirhu. Jika tidak merubah salah satu dari sifat air. Baik. Contoh, kalau misalkan ada ember, terus ada lalat mati dalam ember tapi banyak. Misalkan lalatnya rombongan, ada berapa ya? Ada misalkan 100 atau 1000 lalat. 1000 lalat masuk nyemplung ember dan mati di sana. Akhirnya merubah bau dari air yang ada di ember, rasanya juga berubah, warnanya jadi juga kehijau-hijauan. Nah, kalau sudah lalatnya banyak seperti itu dan merubah air, tetap dihukumi mutanajis. Meskipun kalian tidak menaruhnya, tetapi kalau misalkan banyak, nah itu jadi mutanajis. Baik. Jadi pengecualiannya adalah itu ya, yaitu adalah jika ada bangkai yang tidak memiliki darah, ya. Bangkai tidak memiliki darah, lalat ada darahnya enggak? Tidak ada. Baik. Jadi jika ada bangkai yang tidak memiliki darah seperti lalat dan juga nyamuk. Nyamuk kalau belum hisap darah pasti itu tidak memiliki darah. Karena kalau misalnya plek gini nyamuk ada darahnya, itu bukan darah nyamuknya, tapi darah manusia yang dihisap. Seperti nyamuk dan juga lalat, jika masuk air yang qalil, air yang sedikit tersebut, lalu mati di sana dengan syarat lalatnya itu masuk sendiri dan juga tidak merubah warna atau rasa atau bau, maka hukumnya airnya tetap menjadi tahir atau tahur, tidak berubah menjadi mutanajis. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, baik, ini yang perlu kita pahami. Mengapa demikian? Nah, karena ada suatu hadis yang dikatakan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Idza balaghal ma'u, ketika air itu mencapai qullataini, yaitu 2 qullah, lam yahmil khabath, tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Nah, itu tadi bagaimana hadisnya, redaksinya? Jika airnya sudah mencapai 2 qullah, maka dari itu diambil mafhum. Jadi Syaikh Taqiyuddin Hisni mengatakan bimafhumihi ala an fadalal hadis bimafhumihi ala annahu idza kana dunal qullataini yata'athar bin najasah. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 qullah, maka tetap terkena najis. Tetap terkena najis atau terkena efek dari najis tersebut. Kalau kurang dari 2 qullah. Kalau lebih dari 2 qullah, kita akan bahas setelah ini. Nah, ayo wa kadza najasatul lati la yadruku at-tarfu aqulun minhuma la yanjusu al-ma'u wa yustasna aidan suwarun mudhuratun fil mabsutati. Nah, dan juga itu pengecualian yang pertama, bangkai yang tidak memiliki darah seperti lalat dan nyamuk. Dan bahkan dalam beberapa kitab Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah menyebutkan dalam kitab Zadul Labib dan juga ulama-ulama lain, bahkan cicak itu termasuk hewan yaitu ma'fu atau dimaafkan. Sama cicak itu hukumnya seperti nyamuk dan juga lalat. Kalau nyemplung dan mati tidak mengubah hukum air menjadi mutanajis. Baik, pengecualian yang kedua,
Pengecualian yang kedua apa? Ma la yudrikut taraf, najis yang tidak terlihat dengan mata. Najis yang tidak terlihat dengan mata, jika itu masuk kepada air, maka itu juga dihukumi ma'fu. Contoh, misalkan ketika kalian kencing, kencingnya itu dan kencingnya itu misalkan di lantai. Kalau kencing di lantai, itu pasti ada bercak-bercak cipratan kencing, dan itu ada dan banyak dan tidak terlihat. Betul atau tidak? Dan yang kencingnya tidak terlihat atau cipratan yang tidak terlihat itu, jika masuk kepada ember yang embernya itu ya sedikit ya, bukan ember besar ya, itu juga dihukumi ma'fu atau dimaafkan, tidak mengubah air yang ada di ember itu menjadi air mutanajis. Nah, ini penting. Kaidah itu pengecualian yang kedua. Segala hal najis yang itu tidak terlihat, maka itu dihukumi ma'fu atau dimaafkan, dan tidak mengubah hukum air menjadi mutanajis. Baik, itu adalah yang hukum air yang qalil, air yang sedikit, yang ada sebelum atau tidak sampai 2 kullah. Bagaimana hukum ma'un katsir, air yang itu 2 kullah atau 216 liter dan lebih atau lebih? Bagaimana hukumnya? Qra. Yasyarul qismi asani minal qismi rabi'i bi qawlihi aw kana katsiran qullataini fa aksara wa taghayyara yasiran aw katsiran. Nah, wal qullatani khamsumi'ati ridlin baghdadiyyin taqriban sahih fihi ma huwa ridlu al-baghdadiyyu indan Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin wa tarakal. Nah, jadi jenis yang kedua dari air mutanajis adalah ma'un katsir atau air yang itu banyak. Apa maksudnya air banyak itu? Adalah 2 kullah atau lebih. Berapa 2 kullah tadi? Kita ulang-ulangi terus. Adalah 216 liter. Kalau air sudah mencapai 216 liter atau lebih, itu maknanya airnya sudah sebanyak 2 kullah. Hukumnya bagaimana? Berbeda. Tidak seperti air yang qalil. Air yang 2 kullah ini memiliki hukum yang berbeda, yaitu bagaimana? Selama air tersebut tidak berubah, yaitu tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, jika kemasukan najis dan tidak berubah satu apapun dari itu, maka hukumnya tetap menjadi air yang tahir atau tahur. Nah, itu hukumnya. Berbeda dengan air yang qalil itu tadi, yang kurang dari 2 kullah. Jika kemasukan najis, meskipun tidak mengubahnya, tetap menjadi mutanajis. Kalau air yang katsir, yang banyak, yang 2 kullah atau lebih, itu selama tidak merubah salah satu sifat dari rasa, dari bau, dari warna, tetap tidak berubah menjadi mutanajis atau tetap tahur atau tetap tahir. Nah, ini kaidahnya seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Baik. Jika berubah, misalkan air seperti apa ya? Air yang diembung, masya Allah. Air embung banyak sekali ya. Air embung di sana. Air embung ketika di sana suatu ketika kemasukan kencing, dan yang kencing semua pelajar di Mu'alimin, masya Allah. Di sana dikencingi dan airnya itu mengendap,
seketika semuanya berubah. Airnya yang tadinya jernih jadi kuning misalkan. Dan juga airnya yang semulanya tidak ada bau jadi baunya pesing. Atau juga misalkan rasanya, ada yang mau merasakan, ada yang mau minum, rasanya juga berubah. Nah, jika berubah, meskipun airnya itu seembung, jika warnanya atau salah satu sifat dari yang tiga ini berubah, itu hukumnya berubah menjadi air mutanajis. Nah, jadi hukumnya berubah menjadi air mutanajis. Meskipun itu banyak. Nah, itu berubahnya kalau banyak ya. Kalau berubahnya hanya sedikit saja, misalkan yang berubah hanya warnanya, tapi sedikit saja berubahnya, apakah dihukumi mutanajis? Tetap dihukumi mutanajis, meskipun hanya sedikit yang berubah. Karena pada air yang mutanajis itu hukumnya lebih syadid, hukumnya lebih keras. Karena apa? Untuk bisa lebih hati-hati. Dan sholat dan semua ibadah yang berhubungan dengan itu tetap sah. Nah, karena itu sholat dan hukum ibadah harus hati-hati, maka menggunakan air ini juga harus hati-hati. Nah, dalilnya apa? Baik, dalilnya ada banyak ya. Nah, salah satunya adalah, idza balagal ma'u kullatain lam yahmil khabas, atau dengan redaksi yang lain, ketika air itu sudah mencapai 2 kullah, tidak terkena, tidak terefek dengan yang namanya najis. Illa, kecuali kecuali apa? Illa idza ghalabahu launun, atau ghalabahu launun aw rihun aw ta'mun, au bimaknal hadis. Kecuali jika ghalabahu sudah berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya, maka menjadi air yang najis atau mutanajis. Itu adalah hukumnya dan dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa 2 kullah? Di sini dinyatakan khamsumi'ati ritlin, atau 500 ritel Baghdadi takriban fil asah. Ada yang tahu ritel? Ada yang tahu ritel? Ritel itu bukan liter ya, beda. Ritel adalah cara untuk takaran zaman dulu. Nah, ritel itu takaran untuk mengukur air zaman dulu. Nah, kalau dikonversikan ke zaman sekarang yaitu sekitar 216 liter. Baik, itu adalah air yang ma'un kathir. Sampai di sini semuanya bisa dipahami? Baik, ini adalah qismur rabi'. Yang terakhir adalah qismul khamis. Adalah air yang jenis yang kelima, yaitu apa? Al-ma'ul mutahhir al-haram, air yang suci yang dapat mensucikan tetapi haram untuk digunakan. Bagaimana itu? Air suci dan dapat mensucikan tetapi haram untuk digunakan. Nah, seperti apa? Kal wudu'i bima'in maghsub au musabbalin lisyurb, seperti wudu dengan air yang itu maksud, yang digosok. Nah, misalkan ini air punya orang lain, tapi kalian ambil paksa, kalian curi. Nah, wudu pakai air curian itu tidak boleh, itu haram. Meskipun itu dapat suci, meskipun airnya itu suci dan mensucikan, tetapi apakah sah wudunya? Tetap sah, tetapi haram. Sah tetapi berdosa. Seperti itu. Wudunya sah tetapi tetap berdosa. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan wudu memakai air yang itu sudah dipergunakan untuk minum. Misalkan wudu pakai air dispenser.
Nah, ada dispenser, kalian wudhu pakai wudhu di sana, itu bagaimana hukumnya? Wudhunya sah atau tidak? Wudhunya sah, tetapi haram, tetapi berdosa. Nah, wudhunya sah tetapi tetap berdosa, karena air yang ada di dalam dispenser untuk minum dan bukan untuk wudhu. Nah, jadi ini yang dinamakan air musabbal, air yang dikhususkan untuk minum. Nah, dan itu jika disalahi dan dipakai untuk wudhu bukan untuk minum, itu berdosa dan haram hukumnya meskipun wudhunya sah. Nah, jadi ini adalah qismu al-khamis, adalah bagian yang terakhir dari air yang kita pakai untuk sholat atau bukan untuk toharah. Baik, pertanyaan minggu lalu bagaimana jawabannya kucing itu? Baik, jawabannya adalah kucing yang minggu lalu, misalkan ada kucing masuk, kucingnya itu membawa tikus, tikusnya masuk ke kamar, terus kucingnya itu membawa bangkai tikus di mulut, kucingnya masuk kamar mandi, lalu keluar. Dan ketika keluar dari kamar mandi, airnya itu bergerak-gerak. Nah, bagaimana airnya itu hukumnya? Apakah suci atau mutanajis? Hukumnya mutanajis atau suci? Hukumnya tetap tahur, tetap suci. Kenapa? Karena kalian tidak melihat kucingnya itu minum dari sana. Kucingnya itu menaruh bangkai di sana, kucingnya itu nyemplung di sana, kalian tidak melihatnya, dan itu adalah yang namanya syak atau keraguan. Jika masih ragu-ragu, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, dan hukum asal yang ada di air yang ada di embel itu apa? Mutanajis atau tohur? Tohur, maka tetap dihukumi menjadi tohur. Baik, ini adalah pembahasan yang ada di air yang najis. Lalu bagaimana caranya adab-adab memakai air itu? Adab-adab yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah itu bagaimana? Terus fikih air, ada bagaimana kalau air itu ada bakterinya? Apakah boleh kita gunakan untuk wudhu? Ada mikrobanya, ada hal-hal yang bikin penyakit, apakah boleh untuk kita gunakan untuk wudhu? Insya Allah kita akan jawab di pertemuan depan, membedah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bab fikih air. Sekian, hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.